Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, baik siswa maupun siswi yang dimuliakan Allah, calon-calon fuqaha, amin Allahumma amin ya. Pertemuan kita saat ini untuk mengevaluasi sedikit pertemuan yang lalu minggu kemarin. Pak Wawan menyampaikan ada beberapa istilah di dalam Islam mengenai najis. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa ditambahi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditambahi lagi doanya Kanjeng Nabi Musa nggih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Anak-anakku, Pak Wawan akan menerangkan apa sih definisi hal yang membuat kita jadi harus membersihkan diri atau disebut najis yang harus kita bersihkan. Baik, ini ada buku yang kemarin Pak Wawan sampaikan kepada kalian, Fikih Imam Syafi'i, yang mana salah satu tokoh berpengaruh di dalam bidang hukum Islam atau tentang pemahaman Islam, yaitu di Asia Tenggara, yaitu Imam Syafi'i. Nah, di dalam jilid 1 ini, di kitabnya beliau ini, itu ada keterangannya. Apa sih Pak Wawan najis itu? Nah, ini keterangannya. Najis, definisi dari najis secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori. Sekali lagi, yang dapat mengotori. Kalau tidak kotor berarti tidak najis Pak Wawan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi nanti kita akan diskusi lebih dalam ya. Secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori. Sedangkan menurut syarak, najis adalah sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau memberikan rukhsah, keringanan di dalamnya. Baik anak-anakku, kalau seandainya, misal seandainya Pak Wawan sudah wudhu mau sholat, ternyata Pak Wawan kejatuhan ya, kejatuhan apa ya? Kejatuhan kotoran dari atas, mungkin itu ada burung atau ayam atau merpati. Apakah Pak Wan ketempelan itu atau kejatuhan itu disebut najis Pak Wan, sehingga harus apa? Harus dibersihkan najisnya itu. Oh iya, kemarin ada yang bertanya ya dari grup putra atau grup putri gitu ya, Pak Wawan bedanya najis dengan hadas kan gitu ya. Sama-sama dua hal ini harus dibersihkan. Perbedaannya kalau terkena najis, ketika orang sudah wudhu tidak usah wudhu lagi, hanya membersihkan sampai bersih, sampai suci kembali apa yang terkena najis. Sementara kalau hadas itu harus wudhu lagi. Ada juga hadas besar, maka harus mandi junub atau mandi jinabah. Next time kita akan membahas itu secara lebih detail gitu ya. Baik, kita kembali ke masalah najis. Boleh ya kalian buka searching juga, yang bawa laptop maupun yang bawa HP. Sekarang kita lihat macam-macam najis dan cara membersihkannya. Menurut siapa? Menurut fikih Imam Syafi'i, karena di Asia Tenggara kita ini adalah Syafi'iyah ya. Oke, dalam Islam najis dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama mukhaffafah atau ringan, yang kedua mutawasitoh atau sedang, yang ketiga mughaladzah atau berat. Apa itu? Mukhaffafah ringan, mutawasitoh sedang, mughaladzah berat. Cara membersihkannya berbeda ya. Mukhaffafah cukup diperciki air saja, sementara mutawasitoh dicuci hingga hilang warna, bau, rasanya. Jika itu najis ainiyah itu yang bisa di terawang, yang bisa dengan panca indera kita bisa kita lihat, atau dialiri air jika itu najis hukmiyah secara hukum seperti itu. Dan mughaladzah dibersihkan 7 kali dengan air, yang salah satunya dengan tanah atau debu. Nah, ada juga najis yang dimaafkan atau dimakfu. Apa itu? Seperti darah yang sangat sedikit. Jadi kalian baru olahraga terkena apa atau digigit apa gitu ya, aduh ya Allah aku kena tawon atau kena lebah atau kena belalang atau kena apa itu, keluar darah gitu ya, atau bahasa Jawanya kecuek gitu ya,
kepijit atau apa itu, aduh keluar darah, atau mungkin yang jerawatan gitu ya, digini-gini kan terus ada nanahnya, ada darahnya, itu dimakfu, itu dimaafkan, jadi tidak harus terus dibersihkan gitu ya. Oke, sekarang pembagiannya. Yang pertama tentang najis mukhafafah atau najis ringan. Ada yang bisa jawab ini dari yang grup putra maupun grup putri? Boleh siswa atau boleh siswi. Najis mukhafafah, najis ringan, itu contohnya hanya ini. Air kencing bayi laki-laki yang hanya mengonsumsi ASI saja, air susu ibunya, dan belum berumur 2 tahun. Kalau bayi laki-laki belum makan apapun tapi umurnya 3 tahun, kira-kira najis apa itu? Ya jelas mutawasitoh, bukan mukhafafah lagi. Karena di sini keterangannya air kencing bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI dan belum berumur 2 tahun. Jadi belum berumur 2 tahun, di bawah 2 tahun. Pokoknya 2 tahun ke bawah. Jangan sampai lebih dari 2 tahun. Bagaimana caranya? Cukup diperciki tempat yang terkena najis. Nanti kita diagram, kita catat ya. Kita bahas bareng-bareng. Terus cara membersihkannya, dipercikkan air ke area yang terkena najis hingga merata, lalu keringkan atau peras. Nah, saat ini udah ada tisu, itu langsung ditempel-tempelin tisu aja ya, udah bersih. Yang penting diperciki gitu ya. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu contohnya apa? Kotoran manusia, kotoran hewan, darah, muntahan, nanah, madhi, apalagi? Ayo, banyak sekali loh ya. Selain apa namanya tadi itu, kotoran manusia, hewan, darah, muntahan, nanah, madhi, tahu ya madhi yang cowok nih, yang siswa putra nih harus ngerti, jangan sampai malah yang lebih paham yang siswi gitu ya. Selain madhi ada wadhi, madhi, wadi, termasuk bangkai. Nah, bangkai ini kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak najis. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak najis. Dan minuman keras atau arak itu jelas najis ya. Jadi contoh dari najis mutawasitoh, najis yang sedang, anak-anakku, itu adalah kotoran manusia, kotoran hewan, darah, muntahan, nanah, madhi, wadi, bangkai. Kecuali bangkai apa yang bukan najis? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Semua bangkai selain bangkai ikan belalang berarti najis. Yang tidak najis cuma bangkai ikan dan bangkai belalang. Serta minuman keras. Hati-hati yang cowok nih. Ayo itu najis itu. Makanya Pak Wawan ketika ketemu temen yang itu notabene ahlul ma'asyi, ahli maksiat, ahli minuman keras, syurbil khamr gitu ya. Syurbil khamri gitu. Itu dia mau salaman, Pak Wawan tolak. Ada gapi kabari, Pak langsung gini aja. Karena apa? Najis dia. Karena ada minuman keras. Nah terus bagaimana untuk pembagiannya? Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis mutawasitoh ainiyah. Ainun apa ainun? Mata, penglihatan. Ainiyah yaitu najis yang masih ada wujud, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Rasa bukan rasa dijilat loh ya, tapi rasanya itu masih mengganjal atau gimana ketika kita menyentuh itu kok kayaknya ada sesuatu yang aku sentuh ya. Itu rasanya tak masih ada yang tersentuh. Ternyata itu najis. Nah, bersihkan dulu wujudnya. Dikerok, digosok, pokoknya dibersihkan. Lalu cuci dengan air hingga hilang semua sifatnya tadi. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya seperti itu. Sementara yang berikutnya, yang kedua adalah najis mutawasitoh yang tergolong hukmiyah. Hukmiyah itu tidak ada wujudnya, sudah kering. Nah, maka ini cukup dialiri air suci di atasnya. Contoh konkret, Pak Wawan mancing, ya, mancing. Bismillah, gitu kan. Terus Pak Wawan duduk itu. Nah, terus teman Pak Wawan di sana, sesama santri misal gitu, Gus, itu yang kamu duduki itu tadi ada anak kencing di situ. Wah, peseng kan gitu. Tapi ternyata udah kering. Tadi Pak Wan ketika mau mancing itu memang baunya sedikit pesing atau gimana, tapi nggak ada ujian di situ, udah kering. Nah ini ketika ada orang yang memberitahu, atau mungkin kita merasa kok aku nggak nyaman ya duduk di sini kayaknya bau ini, atau mungkin anak-anakku pernah nih baik yang putra maupun yang putri, khususnya yang putra, kok kayak bau kotoran apa kucing, padahal nggak ada wujudnya gitu kan, mungkin di pasir gitu ya, di pasir atau di tanah yang
yang banyak untuk bangunan gitu kan biasanya digunakan untuk buang air besar kucing ya, maupun buang air kecil gitu ya. Jadi ada kencingnya kucing ataupun beraknya kucing di situ. Kan kadang kalian seperti itu mencium gitu ya. Jadi kemungkinan besar ada najis di situ. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya cukup dialiri air suci di atasnya. Nah, gitu ya. Nah, cara membersihkannya, cuci area yang terkena najis menggunakan air dan sabun jika perlu ya. Kalau memang seandainya Pak Wawan baru mancing, terus tadi wah kayaknya ini memang ada orang yang buang air kecil di sini meskipun udah kering, itu kan harus dicuci dengan air suci di atasnya. Nah, seandainya ada sabun, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun ya cukup cuci area yang terkena najis. Ya, misal ini kaki Pak Wan itu udah terlanjur di situ duduk gitu ya, delosor bahasa Jawanya. Udah terkena najis itu, meskipun najisnya najis hukmiyah, sudah kering ya najisnya. Tapi kan baunya mungkin masih ada gitu ya. Nah, ini cara mencucikannya itu cuci area yang terkena najis ini menggunakan air dan sabun jika perlu hingga hilang warna, bau dan rasanya. Untuk yang hukmiyah cukup dialiri air saja. Jadi untuk najis yang sedang mutawasithah itu dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah yang masih ada wujudnya, bisa dilihat ya, ada baunya, rasanya, warnanya dan sebagainya, itu masih kelihatan. Sebenarnya yang hukmiyah itu tidak ada wujudnya karena nanti najisnya sudah mengering ya, sudah kering, jadi nggak kelihatan. Nah, ini itu yang kedua, yaitu najis mutawasithah yang sedang. Nah, sekarang yang terakhir yaitu najis mughaladhah, yaitu najis yang berat. Contohnya adalah najis anjing, babi, dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya, baik itu air liurnya, kotorannya, mungkin dagingnya atau bulunya yang basah. Nah, Bu, cara membersihkannya yang pertama adalah hilangkan dulu wujud najisnya. Hilangkan dulu wujud najisnya. Yang kedua, basuh area tersebut sebanyak berapa? 7 kali. Mbak, ngerti kan ya? Mas-masnya harus ngerti loh. 7 kali. Ada yang kemarin bertanya minggu kemarin, Pak Awan 7 kali itu yang sekali itu menggunakan tanah atau debu, berarti 8 kali. Enggak. Kalau menurut pemahaman Imam Syafi'i di sini 7 kali itu, misal ini 7 ya. Nah, dari 7 kali itu mana yang mau dipakai dengan debu atau air? Kalau keterangan di kitab pemahaman fikih Imam Syafi'i itu lebih afdal yang pertama. Jadi 7 kali basuhan itu yang pertama misal ini itu langsung menggunakan debu atau tanah. Yang selanjutnya yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 baru mengaliri dengan air bersih sehingga kotorannya hilang, najis mughaladhahnya tadi hilang seperti itu. Jadi hilangkan dulu wujud najisnya, terus basuh area tersebut sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan tanah atau debu, lalu dibilas dengan air bersih. Seperti itu. Yang terakhir, meskipun di luar dari 3 macam najis, disebut najis ma'fu. Ya. Najis ma'fu itu dimaafkan. Ya. Secara hukum fikih dimaafkan. Contohnya darah atau nanah yang sangat sedikit, percikan najis yang tidak bisa dibedakan, atau sangat sedikit bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Apa itu contohnya? Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Semut, apalagi nyamuk, apalagi Pak Wan, nyamuk kan ketika kita geblek itu kan ada darahnya. Iya sih, tapi kalau pas nggak ada darahnya ya kan nggak ada itu ya. Atau mungkin apa ya, pokoknya yang binatang yang kecil-kecil yang tidak mengalirkan darah ya, yang umumnya kalau di pesantren atau di mana, di madrasah atau di TPQ ataupun di sekolah-sekolah formal itu guru-guru menerangkan contohnya yaitu semut ya, anamel atau semut. Kalau anahal apa? Lebah gitu. Mungkin lebah juga kategori darah yang tidak mengalir atau gimana, tapi sepengetahuan Pak Wawan dan mungkin kalian nanti boleh searching ya, yang disebut hewan yang tidak mengalirkan darah, mayoritas jawabannya adalah semut, anamel gitu ya. Baik, itu najis yang dimakfu. Jadi kalau kalian tidak sengaja gitu, kena semutnya mati, itu nggak najis karena semut tidak mengalirkan darah.
Jadi contohnya darah atau nanah yang sangat sedikit, percikan najis yang tidak bisa dibedakan atau sangat sedikit. Contoh kalian pulang sekolah, hujan lebat, waduh ini airnya najis atau enggak ya? Padahal itu comberan. Comberan kalau comberan di apa namanya? Di aspal ya, di jalan raya mungkin dimakfu. Tapi kalau jelas-jelas itu selokan comberan ya jelas najisnya. Jadi perlunya kita ngaji tentang fikih. Jadi tidak kaku, tidak tekstual, tapi kontekstual. Inilah Islam yang sangat mulia dan Islam yang sangat luas ilmunya. Nah, cara membersihkannya bagaimana Pak Wawan? Tidak wajib disucikan karena termasuk najis yang dimaafkan atau dimakfu. Oke, ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, yuk kita bahas secara diagram. Jadi najis, ya, najis itu dibagi menjadi berapa? 3 ya. 3. Yang pertama adalah najis ringan, ya kan? Terus sedang, ya kan? Terus berat. Nah, terus nanti ada tambahan makfu. Makfu itu dimaafkan, najis yang dimaafkan itu khusus ya. Nah, najis ringan itu tadi namanya apa? Mukhafafah. Terus yang sedang itu mutawasitoh, ya kan? Yang berat itu adalah mughaladhah. Apa tadi yang ringan tadi? Air, seni, bayi, laki-laki yang belum makan apa? Selain ASI, cuma minum ASI. Usianya ya gimana? Di bawah 2 tahun. Usia maksimal gitu aja ya. Maksimal 2 tahun. Kalau 2,5 tahun Pak, sudah masuk najis mutawasitoh. Paham ya? Air seni, najisnya yaitu air seni atau air kencingnya bayi laki-laki, gitu. Laki-laki ya. Kalau perempuan ya sama nanti mutawasitoh. Ya, bayi laki-laki cuma minum ASI saja. Belum makan apa-apa ya. Nggak mungkin bayi baru lahir langsung mie ayam, mie dodol, kalau nggak mungkin kan. Cuma minum ASI saja. Terus usia maksimal 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun tetap najisnya sedang atau najis mutawasitoh. Dan air seni bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dan usianya belum 2 tahun, caranya cuma apa ini? Diperciki dengan air ya, diperciki air di tempat yang terkena apa? Najis. Bisa dipahami ini ya? Apa? Bagaimana Pak Wawan? Contoh, Pak Wawan baru gendong bayi, gitu kan? Pak Wawan dikencingi, ya Allah dikencingi, ya bayinya diberikan ke istri Pak Wawan misalnya ya. Ini mah bayinya, misal anak kita ini. Terus Pak Wawan ini nggak usah terus cari air di mana, nggak, cukup cari air yang bersih itu diperciki saja. Nah terus dikeringkan atau dilap kalau orang zaman sekarang mengatakan itu. Sekarang ada tisu ya udah diperciki, terus dinunul tisu udah bersih, udah nggak najis. Ya memang mudah, gampang, ya kan? Bisa ya. Ini, oke, ini nggak jadi masalah ya. Ini udah clear. Oke, gitu ya. Oke. Sekarang yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis yang sedang. Apa najis itu? Kalau orang mengatakan semua najis yang ada di muka bumi selain golongan air seni bayi laki-laki, kan gitu gampangnya ya. Besok kalau kalian ujian akhir semester atau asas itu harus bisa jawab, apalagi besok sampai kuliah. Pokoknya semua najis yang bukan golongan mukhafafah dan bukan golongan mughaladhah. Jadi semua najis yang ada di muka bumi yang bukan air seni bayi laki-laki yang baru minum ASI dan belum menginjak usia 2 tahun dan bukan golongan apa tadi? Mughaladhah tadi, tak catat sekalian. Babi, anjing, dan 2 itu saja ya. Baik itu air liurnya, air liur, apalagi darah, daging, dan semuanya yang ada di dalam. Nah terus bagaimana Pak Wawan? Nah tadi keterangannya tadi di kitab ya, sama kalian searching tadi bahwa mutawasitoh, najis sedang ini semua najis dari kotoran manusia
manusia atau hewan, ya kan? Kecuali apa? Kecuali bangkai ikan dan belalang. Tulisan Pak Wan kayak Pak Dokter nggak apa-apa ya. Selain bangkai ikan dan belalang. Pokoknya selain bangkai ikan dan belalang masuk kategori najis mutawasitoh. Kotoran manusia, kotoran hewan, semua bangkai, darah, nanah dan sebagainya. Itu masuk najis mutawasitoh, ya. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Itu enggak najis. Nah, terus najis mutawasitoh atau sedang tadi ada dua. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Yang ainiyah kalian bisa melihat, semuanya bisa apa gitu? Tak tulis bisa dilihat gitu ya. Apa warnanya, baunya, ya, mungkin warnanya, baunya, rasanya. Sementara yang hukmiyah tidak bisa terlihat atau tidak bisa dilihat. Karena apa tadi contohnya? Karena sudah mengering. Nah, caranya bagaimana? Menurut fikih Syafi'i, Imam Syafi'i, pokoknya ini dibersihkan dulu yang terkena najis, ya. Terus syukur 3 kali gitu ya, sampai bersih, tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi rasanya, kan gitu. Kalau yang hukmiyah cukup dialiri air sampai bersih, karena kan kita tidak ngerti yang mana barangnya karena sudah kering gitu. Oke ya, clear ya, nggak ada pertanyaan ya. Apa? Bangkai belalang, ya kan udah disampaikan belalang itu apa namanya, kelasnya belalang termasuk jangkrik, gangsir, itu ya belalang, jadi itu nggak najis. Ikan yang laut ya pokoknya hidup di air tawar maupun air laut. Pak, bagaimana kalau ikannya sudah bau busuk? Ya kalau kamu merasa tidak jijik ya tetap halal, tapi mayoritas kita kan kalau udah bau nggak mau makan. Clear ya? Bisa semuanya ya? Alhamdulillah ini juga udah clear. Yang terakhir, nah yang terakhir ini najis berat, yaitu semua yang ada pada babi dan anjing, baik itu air liurnya, darahnya, dagingnya, kotorannya termasuk. Pak Wawan, seandainya saya memelihara anjing, tapi saya kerangkeng atau saya ikat, saya selalu bersih, saya selalu kering, dan bulu anjing juga kering. Ya kalau bisa jangan dipegang. Tapi kalau dipegang dalam keadaan kering dan kering, tidak najis. Tapi kalau salah satu itu yang kering, salah satu, Pak Wawan misal nggak sengaja memegang anjing, ternyata anjingnya tuh barusan terkena air hujan, basah kan? Ini Pak Wan kering, ya itu najis. Atau Pak Wan ini habis mandi gitu, nah, terus memegang nggak terasa, waduh ternyata ini anjing yang aku pegang, anjingnya kering, Pak Wan ini basah, ya tetap najis. Apalagi babi gitu, anjing dan babi, apalagi terkena air liurnya. Bagaimana Pak Wan caranya? Dibersihkan dulu yang terkena najis. Waduh ya Allah, kakiku terkena jilatan air liur anjing, ini harus tak bersihkan dulu. Setelah itu baru 7 kali ya Allah, 7 kali. Salah satunya menggunakan debu atau tanah. Nah, salah satunya menurut pemahaman Imam Syafi'i yang bagus memang pertama kali. Ada 7 kali itu, yang pertama langsung ambil debu atau tanah, dioleskan, terus dibasuh sampai bersih sampai 7 kali. Oke, cukup untuk hari ini Pak Wan sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kalau mau tanya jawab diperbolehkan. Kita akhiri dulu dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.